Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja persyaratan terbentuknya sebuah wacana dan juga tindak berbahasanya. Nah, sebelum saya menjelaskan hal tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Uut Andriani dengan NIM A1B1190056 dari kelas reguler B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jambi dengan dosen pengampu Hilman Yusra SPD MPD. Baiklah semuanya, sebelum kita membahas apa saja persyaratan terbentuknya sebuah wacana, kita akan mengingat kembali apa itu wacana. Nah, di sini wacana merupakan padanan diskursus, yakni bentuk tatanan bahasa yang lebih luas daripada kalimat. Wacana juga diwujudkan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, ensiklopedia, paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap dalam Krida Laksana 1989. Nah, setelah kita mengingat kembali apa itu wacana, mari kita lanjutkan dengan apa saja persyaratan terbentuknya sebuah wacana. Nah, di sini terdapat 4 persyaratan terbentuknya sebuah wacana. Nah, yang pertama itu ada topik, kedua ada kohesi dan koherensi, yang ketiga ada proporsional, dan yang terakhir itu ada tuturan. Baiklah, yang pertama itu ada topik. Nah, wacana sebagai hubungan dari serangkaian unsur kebahasaan itu harus memiliki suatu ide atau gagasan yang akan disampaikan dan diuraikan dalam bentuk penjelasan yang pada dasarnya merujuk pada suatu topik tertentu. Nah, kemudian topik yang diangkat akan memberikan suatu tujuan tertentu pula. Nah, tujuannya itu tujuan yang didasarkan pada konteks wacana yang kita gunakan. Semisal wacana persuasif, yakni wacana yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal-hal tertentu. Nah, itulah gunanya topik yang harus kita tentukan sebelum kita melakukan sebuah wacana. Lalu yang kedua itu ada kohesi dan juga koherensi. Nah, wacana sebagai serangkaian unsur-unsur bahasa yang menjelaskan suatu ide atau gagasan tertentu biasanya memiliki kepaduan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, atau biasa kita sebut dengan kohesi, sehingga terciptalah suatu kepaduan makna yang biasa kita sebut sebagai koherensi. Nah, kekoherensipan dalam wacana yakni adanya keterkaitan antar klausa atau kalimat maupun antar simbol dengan unsur penjelasnya. Lalu koherensi merupakan keterkaitan makna di mana koherensi dapat diperoleh dari penggunaan aspek-aspek gramatikal, misalnya konjungsi, preposisi, ataupun aspek semantik yang ada di dalam wacana tersebut. Lalu yang ketiga ada proporsional. Proporsional ini merupakan keseimbangan makna yang dijelaskan dalam suatu wacana. Semisal dalam suatu wacana terbentuk suatu simbol dan kata, antara simbol dan kata atau kalimat yang menyertai sebagai penjelas simbol tersebut. Itu merupakan suatu kesatuan yang menjelaskan topik yang sama. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu merupakan tuturan. Tuturan dalam suatu wacana itu merupakan bentuk tuturan yang baik secara tulisan maupun juga secara lisan yang terdapat dalam wacana. Nah, tuturan ini merupakan media untuk menjelaskan ataupun memaparkan topik dengan tetap memperhatikan kohesi dan juga koherensinya. Baiklah, itu tadi persyaratan terbentuknya sebuah wacana. Selanjutnya, kita akan membahas tindak berbahasa. Di sini tindak berbahasa itu dibagi menjadi dua, yaitu tindak ujar, tindak tak ujar, dan juga ilokusi, lokusi, dan perlokusi. Nah, kita akan membahas yang pertama itu adalah tindak ujar dan juga tindak tak ujar. Di sini tindak ujar itu merupakan tindak tutur yang dalam pengungkapannya secara langsung tanpa mengandung kata-kata tersirat
di dalam tuturan tersebut. Lalu, tindak tak ujar itu merupakan suatu tuturan yang diutarakan secara tidak langsung. Biasanya tidak dijawab secara langsung juga, tetapi harus segera dilaksanakan maksud yang terimplikasi di dalamnya. Nah, itu biasa juga kita pahami dengan suatu perintah. Beda dengan tindak ujar tadi yang hanya mengandung kata pemberitahuan saja, bukan kata perintah. Selanjutnya itu adalah lokusi, ilokusi, dan juga perlokusi. Yang pertama itu adalah lokusi. Lokusi itu merupakan sesuatu hal yang menjelaskan atau menginformasikan sesuatu. Lokusi juga terkait dalam kalimat berita, kalimat deklaratif, dan juga kalimat pernyataan. Selanjutnya adalah ilokusi. Ilokusi itu merupakan kalimat untuk memahami maksud dari suatu ujaran yang tersembunyi atau makna implisit. Selanjutnya itu perlokusi. Perlokusi ini merupakan bentuk tindakan akibat suatu ujaran. Apabila ada dampak dari suatu ujaran terhadap orang lain dan orang lain tersebut menerima dampak tersebut, maka itulah yang dimaksud dengan perlokusi. Di sini saya akan mencontohkan lokusi, ilokusi, dan juga perlokusi. Nah, contoh pertama itu lokusi, ketika seorang guru memasuki ruang kelas. Nah, guru tersebut hanya menyampaikan bahwa dia lupa membawa buku tugas yang mereka kumpulkan pada hari sebelumnya. Jika dilihat dari segi lokusi saja, maka guru itu hanya menyampaikan dan murid hanya menerima pernyataan tersebut. Tidak ada suatu tindakan ataupun mengerti maksud dari guru tersebut. Nah, jika dilihat dari segi ilokusinya, maka murid itu memahami apa maksud dari guru tersebut, bahwa guru tersebut ketika dia lupa membawa buku, maka seharusnya murid tersebut membantu untuk mengambilkan buku. Dan ketika murid itu memahami bahwa dia harus mengambilkan buku tersebut, itu adalah segi dari ilokusi. Nah, bagaimana dengan perlokusi? Nah, perlokusi ini itu ketika murid tersebut mengambil buku tersebut. Nah, itu adalah hasil dari tindakan, hasil dari ujaran guru tersebut kemudian menghasilkan sebuah tindakan dari murid tersebut. Itu adalah dampak dari perlokusi. Baiklah, itulah tadi apa saja persyaratan terbentuknya sebuah wacana dan juga tindak berbahasanya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.